Kalau dibandingkan buah-buah lain, mereka hanya pasar-pasar tertentu. Sedangkan kalau biji kakao ini lebih relatif aman karena bisa disimpan lebih lama dibandingkan buah-buah yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Romi. Saya bergerak dalam usaha perkebunan pohon kakao. Selain itu, saya juga memiliki usaha pinang yang gunanya juga sebagai pelindung untuk pohon kakao. Lokasi kami berada di Joronggando, Kenagarian Piobang, Kabupaten 50 Kota. Usaha ini sudah dimulai dari tahun 2007. Dan alhamdulillah sekarang usaha kami masih jalan terus. Perkiraan luas kebun kami ini sekitar 3,5 hektar. 1,5 hektarnya untuk kebun benih dan 2 hektarnya untuk kebun produksi. Sejarah kebun ini, pertama-tamanya tahun 2007 itu ada pohon rambutan, pohon mangga, dan macam-macam. Karena semua sudah dicoba, ternyata yang memiliki potensi untuk lebih menguntungkan rakyat itu adalah pohon kakao. Dikarenakan permintaan pasar global, pasar luar negeri itu sangat tinggi, dan harganya pun juga stabil. Kalau dibandingkan buah-buah lain, mereka hanya pasar-pasar tertentu. Sedangkan kalau biji kakao ini lebih relatif aman karena bisa disimpan lebih lama dibandingkan buah-buah yang lain. Dan oleh karena itulah orang tua saya lebih memilih kakao karena memang potensinya lebih bagus dibandingkan buah-buah yang lain. Dalam luas kebun 3,5 hektar ini kami memiliki 6 pekerja sistem kerjanya saling bergantian. Kegiatan yang harus dilakukan untuk merawat kebun kakao ini seperti pemangkasan, pembersihan lahan, dan juga penyemprotan hama penyakit. Kemudian anggota juga mengolah dan membelah buah kakao, dan juga dilakukan fermentasi dan juga dilakukan penjemuran. Dengan adanya pelindung kakao ini pun juga menghasilkan nilai jual yang lumayan dan juga bisa menyerap tenaga kerja. Kendala awalnya untuk
membuat kebun kakao ini, pertama-tama dikarenakannya di lahan ini sudah ada tumbuhan yang lain, jadi itulah yang terpaksa dibersihkan lahan dulu. Penyiapan lahannya lumayan tinggi biayanya. Yang kedua mungkin membuat lubang-lubang untuk menanam pohon kakao, dan juga untuk perawatan di periode pertama itu biaya racun dan untuk hamanya juga lumayan besar. Nah, tapi sesudah panen pun biayanya ini bisa tercover oleh hasil pohon kakao ini. Pertama yang harus kita lakukan kalau lahan baru kan, kita harus membuat dulu naungan atau pelindung kan. Bisa kita menanam kayu air atau kayu hujan kan, atau pohon pisang. Siap itu baru digali lubang kan. Lubang itu kita gali jarak dalamnya kan 30 kali 30 tuh. Dalam 30 cm, lebar 30 kan. Jarak tanamnya, jarak lubang itu 3 meter. 3 meter jarak kan. Itu cara penanaman yang baik kan. Setelah dikali lubang tuh 20 hari atau 15 hari menjelang kita tanam bibit kakao ini, pupuk kandang harus kita kasih tiap lubang itu. Sekurang-kurangnya kan setengah karung pupuk kandang itu dalam satu lubang itu. Setelah 1 bulan pupuk kandang kita masukkan ke dalam lubang itu atau lebih kan, baru bisa kita tanam itu bibit kakao tadi. Tapi yang sebelum itu kita harus siapkan dulu pelindung kan, pelindung untuk menanam kakao itu seperti pisang tuh atau pohon-pohon lainnya kan, untuk pelindung. Baru kita bisa tanam kakao itu. Setelah umur kakao lalu sudah kita tanam kan, setelah umur 2 tahun tuh kita melakukan pemangkasan bentuk namanya kan. Yang sudah keluar cepang ketapelnya kan, kita tinggalkan 3 buah aja kan. Yang lebihnya kita potong setelah umur 2 tahun kan. Jadi pemupukannya kan, kalau umur 2 tahun itu setengah meter jarak-jarak pupuk itu dari sekelilingnya kita kasih itu pupuk kan. Pupuk itu anggaran 2 on lah atau setengah ya per batang kan, per batang. Itulah umur 2 tahun kan, 2 tahun ke atas atau udah lebih kan. Itu pemangkasan apa kita lakukan sekarang itu. Pemangkasan bentuk dengan pemangkasan produksi itu. Pemangkasan produksi kan. Yang dipangkas kalau pemangkasan produksi kan, yang apa ke bawah kan, yang kita potong, yang ke atas kan dipotong pula tuh. Minimalnya tingginya kalau umurnya 5 atau 6 tahun tuh minimalnya 3 meter lah tingginya, 2-3 minimalnya. Kalau pemangkasan itu kan, kalau yang dari bawah tuh dinamakan carang air atau wiwilan kan, itu harus kita potong semua itu. Kalau nggak dipotong kan makanan itu dia banyak menyerap makanan itu. Untuk hasil biji kakao ini, kami biasanya menjualnya ke gudang pengumpul biji kakao. Dan selain itu juga, biji kakao ini bisa juga dibikin untuk bibit kakao yang bisa juga dijual kepada masyarakat yang membutuhkan. Yang ingin berusaha bibit pohon kakao bisa juga langsung datang kemari untuk bertanya-tanya dan latihan lapangan. Itu gratis. Silakan siapa saja yang ingin belajar atau berusaha kebun kakao bisa juga datang ke tempat kami. Karena
kami pun menyediakan tempat pelatihan untuk para pemula ataupun yang sudah pernah bergelut dalam bidang usaha ini. Bagi petani kakao pemula, pemerintah pun memberikan fasilitas seperti pelatihan, bantuan seperti pupuk dan alat-alat untuk berusaha kakao ini. Selain memberikan pelatihan teori, kami pun memberikan praktek lapangan supaya para pemula bisa langsung belajar tentang perawatan dan cara menanam kakao. Bagi petani pemula yang ingin berusaha kakao ini, jangan takut gagal. Apabila memiliki masalah, silakan konsultasi kepada kami. Insya Allah bisa kami bantu. Bagi para petani pemula, tetap semangat, jangan takut gagal. Sekian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.